وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV, serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali di program acara Fatwa Seputar Anak, di mana kita telah memasuki pembicaraan ataupun permasalahan yang terkait dengan al-hidhanah, yaitu pengasuhan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Mad dalilu ala anna al-umma ahaqqu bihidanatil saghiri minal ab. Apa dalil kalau ibu itu lebih berhak mendapatkan hak asuh ketimbang ayah? Ad-dalilu ala dzalik, dalilnya yaitu ma rawahu Abu Daud bisanadin hasanin an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna imra'atan qalat, bahwasanya ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bani hadza kana batni lahu wi'a. Ya Rasulullah, sungguhnya anakku akulah karungnya. Bahwasanya perutku inilah merupakan penyelimutnya, maksudnya akulah yang telah mengandungnya, kata si wanita itu. Wathadiyya lahu saqa, dan payudaraku sebagai susunya, sebagai minumnya. Kemudian wa hijri lahu hawa, dan bahwasanya pangkuankulah yang dia dapatkan kehangatan. Wa inna abahu tallaqani wa arada ayyunzi'ahu minni. Ayah si anak ini sudah menceraikanku dan dia mau merebutnya dariku. Jadi ketika seorang wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki satu keinginan, yaitu masalah perkenankan dia diberi hak untuk mengasuh. Tapi kan untuk mendapatkan ini perlu ada pendukung-pendukung, perlu ada penguat-penguat, perlu ada hujjah. Makanya si ibu ini Masya Allah termasuk ibu yang cukup pintar. Dia tidak langsung pada poin bahwasanya dia ingin agar hak asuh itu jatuh pada dirinya. Tidak itu. Tapi dia beri muqaddimah. Ini menunjukkan wanita ini cukup cerdas orangnya. Apa katanya? Dia memilih satu hal yang dia memilih beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Ya.
Dia memilih beberapa hal, beberapa perkara di mana perkara tersebut tidak ada pada seorang ayah. Pertama dia sebutkan, ya Rasulullah, sesungguhnya perutkulah yang menjadi selimut si anak. Artinya, ya Rasulullah, dulu ketika dia masih janin, akulah yang mengandungnya dalam perutku. Perkara ini kan tidak ada, ya. Perkara ini tidak ada dilakukan oleh seorang suami terhadap anaknya. Kemudian wasadiya lahu saqa, dan dariku air susunya untuk minumnya, untuk gizi dia, aku yang memberikan, aku yang menyusui, dan itu dariku. Dan ini juga nggak ada pada diri seorang ayah. Ya, tidak ada seorang ayah yang bisa menyusui anaknya. Demikian. Kemudian wahijri lahu hawa, di pangkuankulah dia mendapatkan kehangatan. Kita lihat bagaimana seorang anak ketika dia sudah dipeluk oleh ibunya dan si anak menyusu dari air susu ibunya, itu si anak akan merasakan ketenangan, ya, merasakan ketenangan, merasakan kehangatan, merasakan bagaimana kuatnya ikatan jiwa antara bayi dengan ibunya, sebagaimana yang telah kita bahas secara detail di masalah yaitu penyusuan. Demikian ikhwah, 3 hal inilah yang dijadikan si wanita ini, ya, sebagai dalil bahwasanya bahwa dia lebih berhak untuk mendapat hak asuh ketimbang mantan suaminya. Nah, setelah menyebutkan 3 hal ini, maka dia katakan, ya Rasulullah, inna abahu, ya Rasulullah, ayah si anak ini, ya, maksudnya ya mantan suaminya yang telah mentalak dia, sesungguhnya ayah anak ini ingin mengambilnya dari hak pengasuhanku, kata si wanita. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anti ahaqqu bihi, kata Rasulullah, kamu lebih berhak ketimbang ayahnya. Kamu sebagai ibu si anak, ibu kandung, lebih berhak mengasuhnya ketimbang ayahnya. Malam tangkahi, selama kamu belum menikah. Jadi apabila seorang istri bercerai dengan suaminya, kemudian dia punya anak kecil, maka si ibulah, si perempuan, si istri inilah lebih berhak mendapatkan hak asuh si anak. Dia lebih berhak untuk mengasuh si anak. Dia tidak bisa dipisahkan dengan si anak. Sampai kapan? Sampai dia menikah. Kalau dia sudah menikah, maka hak asuh kembali kepada si ayah, kecuali ada hal-hal yang menjadi pertimbangan sehingga tidak boleh juga tidak boleh diberikan kepada si ayahnya. Demikian ikhwah. Tapi intinya bahwasanya hak asuh ini diberikan kepada seorang ibu, yaitu apabila si ibu belum menikah. Kenapa si ibu kalau sudah menikah memangnya? Kenapa kok sebelum menikah itu hak asuh pada dia, kalau sudah menikah hak asuh itu jatuh kepada bapaknya? Itu bagaimana? Itu nanti akan kita bahas. Tapi intinya bahwasanya dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan bahwa pernyataan bahwasanya ibu lebih berhak untuk mengasuh anak ketimbang ayahnya. Ikhwah, ketika kita bicara masalah lebih berhak, ini tentunya pembicaraan jika terjadi adanya persengketaan. Si ayah mengatakan, ini aku yang mengasuh. Si ibu mengatakan, enggak, aku yang ngasuh. Nah, demikian. Ketika terjadi persengketaan seperti ini, maka kita punya dalil kemana seharusnya hak ini diberikan. Demikian. Ya kalau tidak ada sengketa, misalnya si ibu mengatakan, ini anak kita kita kan sudah bicara ini bang, anak kita saya yang ngasuh ya, udah silakan begitu. Ya kalau tidak ada sengketa nggak ada masalah ikhwah. Ya kalau tidak ada sengketa nggak ada masalah. Ketika terjadi sengketa maka perlu adanya ketetapan hukum syar'i, baik dari Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pemirsa masih ingat terkait dengan menyusui anak, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal walidati yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Sesungguhnya para ibu itu menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Penetapan 2 tahun sempurna ini untuk memberikan jalan keluar penyelesaian kata putus di saat terjadi pertengkaran.
Misalnya nih si ibu mengatakan, karena kan ketika dia menyusu anaknya, dia berhak mendapatkan nafkah dari si mantan suami. Kata si ibu, saya mau menyusui ini anak sampai 5 tahun misalnya. Ya. Kata suami enggak, hanya cukup setahun aja cukup. Ngapain lama-lama? Begitu. Ya mungkin masing-masing merasa maslahat kembali kepada dirinya. Si ibu si anak dia dilama-lamakan menyusuinya supaya apa? Supaya nafkahnya terus jalan. Si ayah berupaya untuk menyegerakan supaya setelah itu tidak ada lagi nafkah upah untuk menyusui. Demikian. Maka ikhwah, untuk menengahi persengketaan ini, maka Quran ya menyebutkan berapa lamanya seorang ibu menyusui anak, yaitu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Kalau ada seorang ibu menyusui lebih daripada 2 tahun, maka si suami mantan suami atau ayah si anak ini tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkah upah penyusuan tersebut. Demikian. Sama halnya seperti ini, ikhwah. Ya, ketika tidak ada terjadi pertengkaran, persengketaan tentang masalah anak, ya aman-aman saja. Bisa saja kata si istri, "Bang, ini sebenarnya kan hak aku yang akan mengasuhnya. Udah, sekarang abang aja. Udah, abang aja asuh nih anak. Udah, aku mau keliling-keliling dulu misalnya. Ya, mau keliling-keliling Indonesia dulu misalnya. Gak mau dia dibontotin dengan anak misalnya. Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Atau misalnya si istri mengatakan, "Bang, ini biar saya aja yang yang mengasuhnya sampai dia nanti dewasa." Kata suami, "Ya, baik deh, enggak apa-apa." Enggak ada masalah. Ya, karena tidak ada persengketaan. Di saat terjadi persengketaan, inilah dia turun hadisnya. Muncul hadis untuk menyelesaikan menengahi persengketaan, yaitu anti ahakku bihi. Sesungguhnya engkau lebih berhak untuk mengasuh si anak, ya, malam tangkahi, selama kamu belum menikah. Kalau sudah menikah, berarti kamu tidak lagi lebih berhak terhadap pengasuhan si anak ketimbang si ayah si bayi. Fadallal hadis ala annahu idza iftaraqa abwan wal huma waladun fal ummu ahakku bihi minal ab ma lam yakun bil ummi ma yamna'u taqdimuhu au bil waladi wusifat yaqtadi takhyir au bil waladi wasfun yaqtadi takhyir. Hadis ini membuktikan bahwasanya ketika ibu dan ayah itu berpisah dan mereka memiliki anak, maka si ibulah lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh ketimbang si ayah, selama si ibu tidak melakukan hal-hal yang menghalangi dia untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Misalnya nih, ya, si anak, ya sudah, berarti dia diberikanlah kepada ibunya sebagai hak asuh karena si ibu juga belum menikah. Tapi permasalahannya ibunya ini gila, ya otomatis tidak diberikan. Nanti jangan-jangan ikut gila pula anaknya. Siapa yang akan mendidik? Karena yang namanya hak asuh itu tidak hanya memberi makan, pendidikan juga, perhatian juga, pengawasan juga. Kalau orang gila apa yang bisa diberikan? Pengawasan tidak, memberikan nafkah tidak, pendidikan apalagi, ya tidak akan. Dengan demikian, kalau dia diberikan kepada orang yang lebih berhak, yaitu ibu, sementara itu akan bermudarat kepada si bayi, si anak kecil, maka maslahat si anak lebih diutamakan ketimbang hak si ibu. Demikian. Atau mungkin si ibu seorang yang fasik, setiap malam dia dugem misalnya. Setiap malam keluar rumah bergonta-ganti laki-laki. Demikian. Atau kita katakanlah seorang ibu yang fasik. Kan tentunya kalau si anak diberikan kepada ibu, diasuh oleh ibu seperti ini si anak bisa menjadi orang yang mengerti agama. Maka ikhwah, hukum syar'i ataupun mahkamah pengadilan bisa menentukan bahwasanya si ayah dikembalikan kepada si ayah hak asuhnya.
Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi demikian. Ya kecuali kalau si ibu itu ternyata ada hal-hal yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan hak asuh. Au biwalin au bil waladi wasfun yaqtadi takhyir, ataupun memang itu hak itu sudah diberikan, hak pilih sudah diberikan kepada si anak. Ya ini tentunya anak sudah mulai mumayyiz, sudah paham mana baik dan mana yang tidak. Ketika ditanya, nak kamu mau ikut ibumu atau ikut ayahmu? Kata si anak, saya ikut ayah. Maka ibu tidak bisa bilang apa-apa. Ya, tapi ini ketika si anak sudah sampai pada usia yang bisa memilih. Demikian ikhwah. Jadi intinya ibu punya hak, ayah punya hak, dan anak lebih berhak. Begitu. Apabila si ibu punya hak yang lebih utama ketimbang si ayah, tapi jika ternyata kalau dengan si ibu yang melaksanakan haknya tersebut, yang mengambil haknya tersebut akan memudaratkan si anak, maka maslahat si anak itu lebih diutamakan ketimbang maslahat si ibu. Ya, itu ikhwah. Jadi ya, wa hadza la yu'raf fihi niza', dan hal ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Zad. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Wa qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, la a'lamu khilafan bainas salafi minal ulama. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan dari antara para ulama-ulama salaf wal khalaf, dan juga para ulama khalaf. Annal mar'atal mutallaqata idza lam tatazawwad ahaqqu biwaladiha min abih. Bahwasanya wanita yang diceraikan dia lebih berhak untuk mengasuh anaknya ketimbang ayahnya, ketimbang ayah si anak. Madama tiflan saghiran la yatamayyazu syai'an, yaitu selama si anak itu memang masih kecil, ya. Selama si anak memang masih kecil, belum bisa memilih. Idza kana fi harajin wa kifayatin wa lam yathbut minha fisq. Selama si anak itu memang terjaga atau terpenuhi semua kebutuhannya, walam yathbut minha fisq, dan tidak diketahui ada kefasikan pada si wanita tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya ucapan Rasulullah mengatakan kepada seorang wanita yang mempertanyakan tentang hak asuh, kata beliau, anti ahaqqu bihi, sesungguhnya engkau lebih berhak mendapatkan hak asuh. Hanya Rasulullah tidak memberikan hukum mutlak, beliau memberikan batas waktu, malam tangkahi, selama kamu belum menikah. Gitu ikhwah. Jadi kalau sudah menikah gimana? Berarti kalau sudah menikah berarti hak itu tidak lagi diberikan kepada si ibu, hak asuh. Itu pun kalau si ayah, ya, itu pun kalau si ayah tidak menggugat hak asuh tersebut.